Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayu Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait syariat menyusui anak dalam Islam. Nah Kiai, dalam surah Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman, para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Apakah ini artinya wajib Kiai dia menyusui anak selama 2 tahun penuh? Ya, kalau bicara wajib, ini sederhana Mbak Eva. Kita tidak pernah menyatakan bahwa seorang ibu yang tidak memberi ASI anaknya dalam rentang waktu 2 tahun itu berdosa. Kan nggak pernah. Makanya ayat tadi itu ditutup liman aroda, yang Al-Baqarah tadi Mbak Eva sebut itu ayyutimma arrodoah, untuk menyempurnakan. Kesempurnaan itu kan bukan kewajiban. Makanya tadi terjemahnya Mbak Eva baca hendaknya. Hendaknya itu sama dengan seyogyanya, sepantasnya. Artinya apa? Seorang ibu yang memberikan ASInya 2 tahun kepada anaknya, itu nanti akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh ibu yang tidak memberikan ASI kepada anaknya. Nah, jadi dari perspektif agama, memberi ASI itu bukan hanya dari unsur kesehatan. Kalau dari unsur kesehatan, pemirsa bisa lah nanti searching sendiri betapa dahsyatnya air susu ibu. Apalagi air ASI yang pertama kali diberikan pasca kelahiran tersebut. Itu banyak studi yang mengatakan bahwa anak yang menyusu langsung kepada ibunya saat dia baru dilahirkan, kemudian memiliki rentang waktu yang cukup panjang, ini memiliki daya imun yang lebih kuat daripada anak yang kemudian di masa 2 tahun itu tidak merasakan air ASI ibu atau dalam rentang waktu yang pendek. Nah, oleh karena itu agama mengatakan 2 tahunlah waktu yang sangat dibutuhkan untuk seorang ibu itu membesarkan anaknya. Bahkan sampai pentingnya ini pemirsa, ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang Nabi menyatakan, seandainya saya boleh nih Mbak Eva ya, membuat syariat, saya akan melarang perempuan tuh hamil kalau usia anaknya itu belum 2 tahun. Itu yang namanya dalam fikih disebut al-ghilah. Saya jadi teringat itu ya. Dari Rasulullah itu mengatakan, ketika Rasul itu melihat nih Mbak Eva ya, ada ibu menyusui anaknya, pada saat yang sama dia juga sudah hamil besar. Kata Nabi, berarti kalau ini melahirkan nanti anak yang satu ini kan tidak dapat ASI sampai 2 tahun. Kata Nabi, seandainya saya bisa melarang ini, saya akan melarang suami-suami itu untuk membuat istrinya hamil ketika anaknya belum menyempurnakan ASInya pada 2 tahun. Itu menunjukkan betapa perhatiannya agama ketika membangun relasi antara ibu dengan bayi yang baru dilahirkan. Jadi masalah kesehatan tadi ya yang utama yang sehingga menyebabkan sampai masalah menyusui ini disebutkan di dalam Al-Quran begitu ya. Dan di dalam hadis. Dan di dalam perilaku Rasulullah. Jadi Rasulullah itu memberikan begitu banyak syariat terkait fungsi ibu ketika memberikan ASI. Mungkin ada yang bertanya, sampai sebegitu detailkah Rasulullah menganjurkan itu? Iya. Karena agama ini kan fungsinya tuh hidayah Mbak Eva. Hidayah itu tidak semata-mata kesehatan fisik.
Jadi jangan kemudian orang kemudian sekarang kalau gitu kita ekstrak aja nih ya, ada satu susu formula Iya, yang tidak kalah atau bahkan kita bisa berani membuat sama imun ya. dengan ASI dari unsur-unsur vitamin misalnya atau apapun, bukan itu sebetulnya. Tetapi ketika seorang ibu memberikan ASINya kepada bayi ini selama 2 tahun, itu akan terbangun hubungan kasih sayang yang luar biasa. Dan ini diantaranya pemirsa mungkin tidak cukup waktu untuk kita bahas secara luas. Ini yang nanti menjadi fungsi kontrol terhadap moral sang anak. Misalnya begini, kenapa setiap anak itu memiliki ikatan emosional yang begitu kuat dengan ibunya? Ya dulu saya waktu kecil itu, waktu udah besar sih, itu dikasih tahu sama guru saya itu punya nasihat satu, kata guru saya, Faiz, ada satu perempuan di dunia ini yang tidak akan pernah mengecewakan kamu. Perempuan yang jatuh cinta kepadamu bahkan saat dia tidak tahu kelaminmu seperti apa, wajahmu bagaimana, masa depanmu kayak apa. Itu adalah seorang ibu. Kasih ibu itu dibangun dengan perjalanan panjang. 9 bulan di rahimnya, kemudian 2 tahun anak yang kecil dia lahirkan dari rahimnya, itu tumbuh besar depan matanya kan kalau 2 tahun. Ya, lucu-lucunya seperti dia punya ikatan, dia tidak akan mencelakakan anak ini. Dia pasti menginginkan yang terbaik untuk anak ini. Sebaliknya sang anak kan, kelak kalau dia jadi suami dan melihat istrinya menyusui anak 2 tahun, dia akan paham kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Ketika nanti ada misalnya penyimpangan dalam hidupnya, maka yang paling efektif itu kan memberi nasihat tuh ibu. Ibu nak rela nih selama 9 bulan wahnan ala wahnin. Kan nggak ada capek di atas capeknya orang hamil. Kalau saya bawa beras berat, ya berasnya saya taruh. Iya. Tapi wanita kayak Mbak Eva hamil, ketika hamil kan perutnya nggak bisa dilepas, dibawa kemanapun selama 9 bulan. Kamu saya besarkan di dalam perut saya dan saya besarkan dari bagian tubuh saya, ASI. Maka anak tadi pasti punya rem yang bagus terkait dengan nasihat orang tua. Dan itu sejatinya dibangun dengan yang dikatakan dalam Al-Quran, haulaini kamilaini. 2 tahun. Quran itu selalu Mbak Eva ya, memberikan logika yang mendamaikan hati. Sama kok. Kalau perempuan itu ditinggal suaminya, itu kan beda idahnya antara cerai hidup dengan cerai mati. Cerai hidup itu singkat saja, hanya 3 kali siklus haidnya. Tapi kalau ditinggal meninggal, itu harus 4 bulan 10 hari. Itu lebih kepada pembangunan emosinya. Sama dengan ar-radha ini. Agama menyatakan kalau bayi ini, ya ketika masih baru lahir itu kan nggak bisa apa-apa. Kasih sayang ibu dengan asinya itu luar biasa. Dan nanti dia memetik tuh. Setelah 2 tahun anaknya udah bisa duduk, dia bisa berjalan, sudah bisa. Dia akan mengatakan bahwa ini besar hanya dari asi saya. Nah, Kiai, saat ini saat ini ibu-ibu mungkin ada yang kemudian memiliki kendala begitu ya, Kiai, tidak bisa langsung menyusui anaknya selama 2 tahun, tapi sudah ada solusinya, yakni memompa asinya kemudian diletakkan di kulkas misalnya. Apakah itu kemudian bisa juga dilakukan, Kiai, selama 2 tahun, ataukah memang ini hanya disarankan ayat ini hanya untuk yang langsung menyusui begitu, Kiai? Sebenarnya kalau dilihat dari agama, itu adalah bukan saja asinya, tapi fungsi pemberian asinya. Maka saya tidak menyatakan bahwa itu melanggar ketentuan agama, enggak. Jadi kalau ada orang yang karena kesibukannya, dia cuma punya cuti hamil misalnya 3 bulan. Setelah 3 bulan dia harus kembali bekerja. Atau karena tuntutan profesinya, dia seorang dokter yang harus menolong pasien. Maka ketika dia kemudian tidak memberikan ASI secara langsung, tapi dengan diperah dan ditaruh di botol, dengan alasan seperti tadi, maka ini juga sudah menjadi ibu yang terbaik kan. Dia tidak melalaikan tugasnya kepada bayi, tapi juga dia tidak melupakan tugasnya kepada kemanusiaan. Tapi, ini ada tapinya nih, kalau dari awal nggak mau, ya pokoknya saya nanti kasih ASI seminggu aja. Setelah itu saya tidak mau kasih karena alasan nanti bentuk tubuh, karena alasan nanti capek, enggan.
itu tentu bertentangan dengan tujuan agama mendorong ibu-ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya. Nah, mengapa kemudian disarankan ini 2 tahun, Kiai? Bagaimana kalau memang sedemikian banyak begitu ya Iya. faedahnya? Kalau misalkan lebih dari 2 tahun, apakah itu Iya. kemudian tidak Lebih disarankan? dari 2 tahun tidak ada kemudian kita katakan itu sebagai sesuatu yang haram. Tetapi itu sangat tidak dianjurkan oleh agama. Kenapa? Ini ada pendidikan lagi sama ibu. Nah, biasanya itu kalau orang Jawa namanya disapih. Ya, waktu melepas anak dari ASI, itu pertarungannya panjang loh. Kadang-kadang gagal selama seminggu nih. Pokoknya anak nih nanti disapih, nanti anak itu nangis. Mungkin rewel, bahkan ada yang sampai sakit. Nah, di sini tuntutan agama. Ini jangan dilihat, kenapa kok ketiga 2 tahun ini nggak diteruskan. Ini sebagai tarbiyah kan, pendidikan. Kamu boleh mencintai anak kamu, tapi cinta itu tidak selamanya memeluk. Cinta itu ada kalanya harus melepaskan dan merelakan. Nah, di sini fungsi itu yang dianjurkan oleh agama. Tidak ada, Mbak Eva, ibu ya yang ketiga menghentikan proses ASI ini itu yang dengan tenang, nggak ada. Ya, istri saya itu ketiga nanti berarti seminggu lagi. Itu kayak mau direm gitu. Begitu sampai harinya, itu kadang-kadang yang nangis itu bukan cuma bayinya loh. Ibunya yang nangis. Kasihan, kasihan. Tapi saya bilang, hari ini kasihan, kata istri saya, gimana kalau minggu depan aja? Sama kata saya. Nanti begitu datang harinya, kamu pasti ngomong minggu depan aja. Hari ini harus ditegakkan. Kata agama hanya 2 tahun. Karena nanti ada kasih sayang lain yang harus kamu berikan kepada anakmu. Jadi ketika ada hikmahnya sampai 2 tahun, itu adalah pembangunan ikatan emosional yang kuat antara ibu dengan anak untuk kepentingan tarbiyah di masa yang akan datang. Pada saat yang sama, melatih ibu bagaimana punya fungsi kontrol atas nama cinta. Tidak selamanya cinta itu membiarkan, kalau dibiarkan sampai SD nanti dia nyusu. Tapi ketika dia diputus hari ini, nangis nak hari ini. Mungkin 3 hari kamu berperang dengan ibu, tapi setelahnya kamu menjadi manusia yang mandiri untuk mendapatkan asupan, kamu tidak lagi bergantung kepada ibu. Masya Allah, baiklah, baiklah. Kiai, kita akan lanjutkan, kita akan bahas masalah pembagian tugas suami istri di dalam rumah tangga, Kiai. Tapi kita akan break dulu, kita akan lanjutkan saat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.